dan selamat menyaksikan. Let's go! Kali ini kita melihat tadi di miram-miram pertama, nampaknya BTR seperti dosen mengabsen semua tim-tim yang baru mulai berusaha masuk bertahan dan masuk ke daerah sekitaran mereka. Mereka menguasai bagian circle. Tapi kali ini di miram yang kedua pasti sesuatu yang baru bakal terjadi lagi. Dan apakah BTR bakal kembali menunjukkan taring mereka? Tentunya harapan besar dan doa besar juga dari teman-teman semua yang lagi menonton punya harapan buat tim-tim kesayangan mereka juga bisa mendapatkan hasil yang baik untuk hari ini. Ya pastinya terus disupport semua tim yang sedang berlaga di hari ini. Dan pastinya terus disupport juga tim-tim yang kalian ingin melihat permainan yang sangat gemilang. Karena memang support kalian juga berpengaruh secara mental kepada tim-tim yang sedang bertanding. Namun lagi-lagi saya katakan jalan-jalan ke Balikpapan jangan lupa mengajak teman-teman. Ayo kita mendukung tim kesayangan tanpa menjatuhkan tim lawan. Betul sekali. Mantep, ini dia selalu memberikan pantun-pantun motivasi dan pantun-pantun positif nih. Inilah kehebatan dari seorang Sanskui. Iya. Dan pantas aja tadi Reski Bika bilang kalau kamu itu adalah Lord Pantun. Enggak begitu, asal nemu aja sih itu mah. Saya pikir jalan-jalan ke Kalimantan. Kenapa tuh? Kalinya saya langgar, mantannya saya injak. Bagus. Itu kayaknya bukan pantun bukan ya. pantun, Itu kayaknya statement deh. Lebih ke penegasan aja Iya, ya. betul, penegasan ya. Tapi menarik kalau kita tadi Odi sedang membahas Leon DZ, pemain yang sempat bermain bersama Eagle 365. Ya. Dan menariknya Eagle 365 setelah 365-nya kembali ke victim. Iya. Geser ke victim. Iya, benar-benar. Eagle-nya juga mereka sudah di farewell semuanya, pemain-pemain Eagle 365 sempat bermain di PMPL, pecah dan langsung mendapatkan rumahnya yang baru masing-masing. Iya. Leon saat ini kita tahu bersama dia bersama dengan Grims, lalu Alpha juga sudah merapat ke Void. Ini pemain yang juga cukup menarik dari seorang Alpha karena menariknya Alpha dulu itu ternyata merupakan pemain Void komunitas. Oh. Void Alpha, timnya namanya Void Alpha. Nah, itu memang agak mirip ya, agak mirip memang. Mungkin itu sedikit apresiasi dari dia ya, makanya dia pakai Alpha. Selanjutnya Sanskui. Betul, di mana Void Alpha ini dulu pemain-pemainnya adalah Bosku dan juga KF. Oh, bosku. Oh, ya. Sempat satu tim bersama si Alpha di Void Alpha tersebut. Saat I ini see. berarti Alpha kembali ke rumah lamanya, kembali ke Void untuk membela Void 88 berlaga di DGWIB kali ini. Menjadi sangat menarik sekali memang pergantian-pergantian pemain yang datang dan silih berganti menuju ke tim-tim yang baru. Oke, itu berarti Alpha tuh seperti orang merantau ya. Iya. Iya, Mendapatkan merantau. banyak pelajaran di rantau, akhirnya ketika pulang dia terapkan dengan sangat baik di rumahnya. Ya Wow. betul sekali, dan sejauh ini kita melihat performa dari Alpha benar-benar juga lumayan cukup wangi Ya. ya. Untuk permainan kemarin dari Alpha dan juga tentunya ketiga player yang kita sebut tadi ada KF dan juga Bosku, benar-benar mereka sudah mulai menunjukkan bahwa mereka pantas lah untuk bisa naik ke bagian di pro scene ini. Betul sekali, dan kalau kita lihat dari Void 88 juga mereka tidak hanya kedatangan seorang Alpha, mereka juga kedatangan Tenski, di mana Tenski ini juga pemain yang sangat luar biasa, sempat bermain di tim 8 Dream Esport dan juga OP Esport dan sempat menjadi Terminator PCC 2020. Oh my god, seorang Tenski Ya. ya. Tenski. Siap, siap. PCC 2020 berarti waktu ada Gede Geng juga ya? Ya, ada zaman-zamannya mereka. Genesis waktu Gang itu. ya? Ya. Oke. Sama waktu itu masih ada zamannya We Know tuh. Oh, we know. I Iya, see. itu Ya, ya, menjadi ya. turnamen yang sangat menarik sekali, turnamen dari PUBG Mobile untuk komunitas. Dan juga kembali kita melihat kali ini, kembali kita menuju ke pertandingan di mana Bosku ini yang tadi sempat kita bahas, pemain yang sempat bermain bersama KF dan juga sempat bermain bersama Alpha dulu di tim komunitas. Saat ini mereka sudah mendapatkan tim pro-nya masing-masing. Ternyata Betul. nggak jadi satu, tapi semuanya di pemain pro di tim yang berbeda-beda. Iya, tentunya itu menjadi salah satu pencapaian yang luar biasa banget. Walaupun mereka tidak bersama, tapi mereka mencari pengalaman yang sangat luar biasa di tim-tim yang udah proper banget untuk di pro scene kali ini, Sanskrit. Iya, dan dengan mereka masing-masing di tim berbeda, itu lebih enak lagi biar bisa melihat potensi mereka. Ya. Iya, jadi kayak Bosku bisa benar-benar menunjukkan taringnya di Boom dan juga EKF benar-benar kita sudah melihat ya perkembangan di EVOS-nya bagaimana, dan juga Alpha juga kemarin sudah mulai terlihat wanginya juga. Jadi ini salah satu keputusan yang baik tanpa mereka harus bergabung, dan sejauh ini saya yakin step by step dan kedepannya mereka lebih mantap lagi. Ya memang kita tidak tahu masa depan akan seperti apa, Iya. bisa saja
semuanya memang ditargetkan untuk menjadi pemain pro, tapi timnya beda-beda, dan dengan mereka berada di timnya beda-beda, berarti tauntingnya lebih lepas, karena udah kenal. Jadi kalau diwawancara lebih enak. Betul. Karena memang sudah temen kan ya. Benar. Jadi nggak ada selek-selekan, nggak ada sensi-sensian, karena ya udah biasa lah mereka bercanda Iya. seperti itu. Itu yang biasa orang bilang, musuh dalam game, saudara luar game. Menjadi mindset dari semua profesional Iya. player. Namun kalau kita lihat ternyata saat ini para pemain-pemain yang bermain di DGWIB semuanya sangat-sangat lambat temponya, Odi. Tidak ada Yes. sebuah fight yang terjadi, bahkan hanya memantau saja. Iya. Betul banget. Ini beda banget dengan Miramar sebelumnya yang di awal itu banyak banget tim yang clash di satu early drop. Iya. Seperti di hari pertama, belum ada bom, tapi Scarlet Gaming dan juga GD bertemu di Mountain Nuevo. Dan di area San Martin, waktu tidak ada aura, itu ada DU dan juga RRQ yang biasanya ngambil water treatment. Iya. Tapi kali ini kita kelihatannya udah banyak tim-tim yang mengukuhkan nih drop zone mereka di mana aja, sehingga di early gamenya ini nggak ketemu sama sekali sama tim lawannya. Iya, dan kita melihat juga terpantau bahwa Maru sama. Mereka sudah meninggalkan bagian Chumacera untuk menghindari fight dengan MSC, tapi sayang sekali mereka kenapa ya? Sejauh ini mereka selalu berpindah tempat tapi bertemu dengan tim-tim lain juga. Seperti yang kita melihat V365 sudah mulai membungkus keberadaan mereka tapi masih mampu terkabur dengan sebuah vehicle yang sudah dimiliki oleh mereka. Terjalin sebuah hubungan tapi belum bisa dipastikan benar-benar tadi ya. Ya, kita melihat Prie juga merupakan rekrutan terbaru untuk Victim 365. Ini adalah satu-satunya pemain yang datang tidak dari Takai. Karena 4 yang lain datang dari Takai, Betul. kecuali Prie. Prie ini tidak datang dari Takai, tapi saya lihat IG-nya nggak kelihatan dia dulunya di mana. Oh. Lagi cari info-info, dulu di mana nggak kelihatan. sekali. Kayaknya agak sedikit misterius ya, tapi yang pasti sudah menjadi pertimbangan luar biasa banget dari Victim 365 untuk mendatangkan seorang Prie. Ah, Dan ya nggak mungkin lah Victim 365 sebagai tim profesional mencari pemain yang biasa-biasa aja. Berarti Prie ini betul-betul pemain yang luar biasa juga. Ya, memang Prie ini pemain yang gimana? Soalnya Prie itu kan gimana? Oh, Iya. Prie. Bahasa Jawa. Prie. Ini dia yang lagi mendengar, nanti dia bilang Prie nyari Kan ya. Prie kabarnya gimana kabarnya? Oh Wah, iya, Nah, ini iya kan kabar. pemain yang gimana? Iya, Tapi betul. kayaknya Prie ini laki-laki. Pria. Iya, Aduh. aduh. Harus cari lagi nih. udah sampai itu aja. Kenapa kayak sitcom ya? Aduh. Ya sedikit intermezzo aja biar agak seru lah, nggak terlalu tegang lah ya. Aduh. Apalagi ini udah match kelima. Iya. Dan terlihat tim-tim juga makin berhati-hati Iya. untuk di match kelima kali ini, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dan Bigetron pun seperti biasa, mereka sudah Wow. melakukan looting, sudah mendapatkan vehicle juga di area PK2 sendiri. Iya, ini tim yang benar-benar lagi diperhitungkan benar. Sudah dari dulu ya, diperhitungkan selalu. Dan mereka tetap di rumah mereka. Sejauh ini dengan Miramar yang kedua, mereka cukup aman untuk pembacaan sonar. Sejauh ini juga Bigetron cukup baik ya. Kita melihat mereka selalu mengamankan bagian circle sampai dengan late game-nya juga. Ya, kembali permainan langsung tabrak tengah, mencari area sesenter mungkin dari Iya. circle di mid game, itu yang menjadi pola permainan dari Bigetron yang bisa dianalisa untuk saat ini. Namun kita juga kembali berpindah menuju ke arah tim yang lainnya lagi. Supply Bank, tim yang baru saja mendapatkan tiket menuju ke PMPL season yang kelima. Kembali mereka bermain dengan cukup baik. Kehilangan Zai, kehilangan Hoki yang sampai saat ini kita juga belum mengetahui kabarnya seperti apa. Namun kembali, ini berarti semuanya adalah full pemain ex-BKG pada zamannya yang saat ini bernama Supply Bank. Iya Oh. betul, setuju banget Sanskoy. Kalau bisa dilihat ketika di PMPL kemarin, mereka kayaknya kurang ngecun banget nih. Mungkin karena adanya sosok pro player yang datang ke kubu mereka, yang notabene juga emang itu Supply Bank. Nah, tapi kali ini mereka ketika di kualifikasi kemarin betul-betul bermain dengan komposisi BKG Lizard lama. Ya. Atau BKG Lizard lama. Mm. Mereka betul-betul bisa mendapat chemistry karena memang sudah bermain lama. Hmm. Mereka udah tahu satu sama lain, mereka udah mengerti pola permainan kawannya. Jadi mungkin itu yang membuat mereka bisa comeback untuk ke PNPL-nya. Iya, betul sekali, pengalaman dan chemistry yang betul-betul itu penting juga. Sampai sekarang mereka masih menjaga itu. Bahkan dengan chemistry yang sudah sangat, ya kalau mau dibilang cukup dewasa buat mereka ya. Sampai bermain di tempat yang ini walaupun mereka tanpa terbebani sih. Karena sudah tahu satu sama lain. Itu yang pastinya juga harus segera dimiliki oleh tim-tim yang baru kedatangan, pemain-pemain baru seperti yang sedang kita lihat saat ini. Alter Ego Limax 2.0 kalau Wolfie tadi mengatakan. Karena memang ini adalah pemain-pemain yang dari pemain-pemainnya tulang punggungnya sama, Alter Ego Limax, tapi kedatangan pemain-pemain yang juga baru. Tapi kita berpindah juga menuju ke arah yang lainnya. Yuhai berhasil mendapatkan satu pemain dari Maruzama. Tumbang dengan cepat,
Ciel nampaknya akan coba dipulangkan M249. Senjata yang memang pelurunya sangat banyak sekali, 150 peluru. Saya juga sering menggunakan M249 untuk mendapatkan satu pemain dengan 150 peluru tersebut. Waduh, memang berarti benar-benar badan dari pemain itu hancur ya. Hancur memang. Hancur sekali, tapi kita kembali melihat fight yang masih terjadi cukup panas antara Bigetron dan juga Marusama yang menyisakan 2 member aktif saja. Kenot dan Ciel sudah terpulangkan di mana Spansui bersama Kingu masih bertahan bermain di bagian lantai 2 dan juga lantai 1 kali ini. Kingu berada di luar area masih melakukan proning dan di mana Suksi sudah mengelok pergerakan yang dilakukan dari seorang Spansui kali ini. Sebuah granat kembali dikirimkan tapi nampaknya belum ada upaya knock yang didapatkan kali ini. Granat meledak di dekat dari Spawnvi. Dia kembali ke ruangan yang tadi melemparkan sebuah molotov terlebih dahulu menuju ke area luar. Mulai datang menuju ke arah atap. Satu pemain atau ke lantai 2 maksud saya. Satu pemain dari Bigetron Red Alliance itu adalah seorang Suki. Maju ke area depan melakukan tembakan demi tembakan. Pemain yang tadi baru saja mendapatkan gelar MVP. Kali ini kembali membuktikan kapasitasnya. Mendapatkan satu pemain dari Maruzama. Nampaknya Maruzama menyisakan satu yang terakhir. Last man standing akan diincar dengan M249 119 peluru. Maju ke area depan. Prefire dari sini juga masih cukup pelurunya sampai atas. Dan itu dia sudah mulai dilakukan dari seorang Yu Hike Boy naik beriringan bersama Kang Luxi kali ini naik mencari 2 bakal melawan 1 terus kemudian bakal lakukan tapi masih ada melakukan shoulder pick kali berhadapan dan itu dia masih melakukan proning alien merah kali ini benar-benar menyala untuk early game di Miramar yang kedua. Ya betul banget bagaimana yang Satsuki bilang tadi itu betul-betul. Walaupun sisa tinggal 119 peluru tapi yang enaknya adalah ketika Free Fire tidak akan habis-habis. Mungkin bukan tidak akan habis-habis ya. Mungkin kita masih menang peluru daripada lawan. Karena masih sangat banyak sekali tadi tersisa bahkan masih 80 peluru Betul. setelah Yuhai berhasil melakukan proning shoot dengan maksimal menuju ke arah lawan-lawannya. Kita juga melihat bahkan tadi Bigetron Red Alliance setelah memulangkan Maruzama tidak langsung berdiam diri. Mereka fokus menuju ke arah yang berbeda lagi. Kita juga berpindah menuju ke tempat yang berbeda. Onyx yang sedang kita saksikan kali ini berdekatan mereka dengan pemain-pemain dari Grims. Leon DZ terpantau berada di sana. Cleon ini dia MVP season 2 PMPL yang kembali namanya berubah. Nampaknya dia sadar Raffi tidak terlalu hoki, ganti Cleon lagi. Iya betul sekali dan ini kita melihat di mana fight sudah mulai terjadi. Ada pertemuan di setiap lini kali ini. Semua titik sudah mulai mengambil tim ini untuk melawan ini, tim ini untuk melawan ini dan kembali Messi bakal berhadapan dengan Boom. Tapi sejauh ini masih ada jarak antara mereka, cuma memberikan sebuah tepingan-tepingan manja saja untuk mengambil beberapa damage saja. Dan terlihat juga Boom belum terlalu jauh untuk meninggalkan fight ini dan mereka benar-benar mau memantau jelas ketika mereka mendapatkan sebuah knock, mereka bisa saja untuk rush dan mendapat ini komponen yang cukup enak untuk diisi oleh Boom. Ya, jadi sangat menarik kalau kita saksikan setup yang akan coba dibangun oleh pemain-pemain dari Boom. Terpantau 3 pemain yang saat ini tersisa dari Boom. Hexas, pemain yang juga merupakan rekrutan terbaru untuk Boom dalam persiapan mereka untuk menyikapi atau menghadapi season yang baru lagi nanti untuk 2022 ini karena sangat-sangat padat, sangat-sangat panjang. Iya. Bosku juga menjadi rekrutan terbaru. Tadi sudah kita bahas bahkan di sisi lain ternyata Grim satu pemainnya tumbang karena Onyx datang menuju ke arah compound mereka. Namun Onyx juga satu pemain mereka tersungkur ke arah tanah. Nick harus segera di revive. Ada sebuah granat yang dilemparkan. Granat pertama gagal. Granat yang kedua akan coba lagi dilakukan oleh seorang Cleon. Melemparkan ke arah lantai 2. Sudah dilemparkan dan berhasil. Cleon membuat pemain-pemain dari Grims dipulangkan seluruhnya. 14 tim tersisa, 53 player saja yang masih aktif. 4 poin di mana dimiliki langsung dari Onyx. Benar-benar mereka mental sudah mulai terbusing seperti BTR juga yang sudah mengantongi 4 poin elimination. Di mana tinggal mereka set up defense untuk mengamankan posisi mereka yang berada di bagian circle. Tapi ternyata sudah diintip oleh alien merah. Sudah mulai mendekati, hati-hati. Kedua tim yang sangat panas untuk early game Miramar kali ini. Bigetron sudah langsung bergerak begitu cepat, berganti tempat lagi. Karena kita melihat kali ini permainan Miramar yang begitu cepat di awal game. Di mana semua sudah mulai padat di bagian center circle. Ya, terlihat sekali Luxi memberikan sebuah tapping-tapping menuju ke arah compound atau gudang yang dimiliki oleh Onyx. Nick yang tadi baru saja dibangkitkan kembali, baru di revive. Bergerak dia dengan sebuah jeep yang dia miliki menuju ke area yang berbeda atau setidaknya untuk menyembunyikan kendaraan yang dia miliki jangan sampai meledak atau jangan sampai hilang bannya. Sudah bergeser juga saat ini. Pemain-pemain dari Onyx terus berada di area compound tersebut. Gudang Hejo bisa
dikatakan. Namun terus di-press juga oleh Bigetron Red Alliance yang nampaknya tidak ingin membuat Onyx keluar dari tempat ini. Akan kita lihat nanti seperti apa. Knock 1 mungkin saja akan ada push yang dilakukan oleh Bigetron Red Alliance. Iya, betul sekali, dan mengingat semua tim sudah berada di bagian center circle, tinggal beberapa tim saja yang sudah mulai touchdown di bagian bibir circle. Sejauh ini pandangan Odi bagaimana? Ini kalau bisa dilihat Bigetron sekarang betul-betul di early gamenya mereka bermain hati-hati ketika sudah menemukan zona. Ya. Mereka nggak mau gegabah, mereka nggak mau terlalu agresif di awal-awal, tapi ketika sudah bermain di mid game hingga ke late game betul-betul mereka mendapatkan banyak elimination. Terbukti bahwa mereka tidak ingin bermain terlalu agresif di awal karena takutnya ketika mereka bermain agresif dan pada akhirnya mereka tuh surat dipulangkan karena lobby malah mengganggu mental dan mood mereka sendiri, walaupun memang mental mereka ya mental kelas dunia. Iya. Tapi kalau dibilang kata Wolf itu berarti Bigetron sekarang mainnya adalah serius santai. Serius santai. Itu yang Itu dia. sedang dilakukan. Yang penting jangan Harry heboh sendiri. Tapi kita juga melihat dari sisi lain ternyata NFT. Satu pemainnya Svavel, pemain yang baru saja berulang tahun kemarin. Tumbang ke arah tanah. Flippy akan coba membackup, namun ternyata terkena blue zone kali ini berada di area luar dari circle-nya, harus segera bergerak dia. Ada pemain-pemain dari Geek juga dari arah yang berbeda. Memantau bukit yang sudah dikuasai oleh Boom Fokker. Tumbang ke arah tanah, kita masih melihat Kato yang mencoba untuk melakukan sebuah healing terlebih dahulu. Dan kalau kita saksikan kali ini, cukup sulit keadaannya untuk Boom karena hanya menyisakan beberapa pemain saja. Ya, betul sekali, malah juga mereka sedang dalam bahaya, sudah mulai didekati juga oleh tim defense, di mana Audi juga lagi melakukan spray down ke arah satu bagi, tapi tidak terlihat ada musuh di bawah situ. Dan ternyata juga tadi kita melihat ada beberapa yang terknock out di bagian pit elimination. Ada P365 mendapatkan satu buah korban juga, dan ternyata juga Alter Ego yang benar-benar berada di bagian center circle. Bigetron juga lagi bertemu dengan beberapa tim dari Supply Bank. Ternyata Matoy menjadi makanan lagi untuk player dari Bigetron kali ini. Untuk saat ini beberapa tim V365 cukup aman, masih bisa bertahan di sebuah kompon, dan di bagian minimapnya juga mereka cukup aman, kecuali tim Bonafide langsung tabrak ke kompon mereka. Ya, ini adalah sesuatu yang keadaannya cukup berbeda, tidak seperti match-match sebelumnya. Saat berada di circle yang keempat, kita belum melihat inisiasi langsung dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Namun, kita juga harus melihat ke arah tim yang lainnya lagi. Karena area tengah tadi, betul seperti yang dikatakan oleh Rizky Boga, sudah diisi oleh pemain dari Alter Ego Limax. Mereka memiliki compound juga yang akan coba bergerak. Mungkin saja adalah pemain-pemain dari Aura. Namun, harus berhati-hati karena di atas mereka sudah ada yang memantau Victim 365. Iya, betul sekali, dan ini dia setup yang dimana Onyx berada di tengah. Tapi kalau mau dibilang kompon mereka juga cukup enak. Kalau ketika mereka ditabrak oleh satu tim saja masih bisa melawan. Tapi di bagian kiri, Boom, kalau saja join the fight, wah ini bakal bonyok dan terlihat bisa seperti Miramar yang pertama. Ini zona Miramar yang pertama cukup berdekatan seperti ini. Dan kembali juga masih mendapatkan sebuah cekungan. Ada Bulls. Bulls ini juga ya kalau mau dibilang tim yang mengocar-ngacir pergerakan tim yang baru mulai masuk dari bibir circle. Tapi di sisi lain Dewa United Jersey menangkap Miliano yang sedang mau melakukan rotasi dengan baginya harus terjatuh, dan bakal menjadi poin lagi untuk Dewa United. Ya, akan coba melakukan confirm elimination dan akhirnya didapatkan oleh seorang Jersey, rekrutan terbaru dari Dewa United yang saat ini terlihat bahu-membahu bersama pemain-pemain Dewa United yang lainnya. Tapi ternyata Bigetron Red Alliance mulai melakukan sebuah inisiasi, maju perlahan kali ini menuju ke area depan. Lagi-lagi ini yang akan coba mereka lakukan. Ada sebuah inisiasi serangan, Krebo berada di area shake, namun ternyata granat dari pemain-pemain, bukan granat, itu adalah Alter Ego Limax yang mendapatkan satu pemain dari Bigetron Red Alliance. Arah yang cukup jauh ternyata. Iya betul sekali, dan ternyata ini adalah Miramar yang seperti Miramar yang kemarin ya Odia. Soalnya tadi Miramar yang pertama untuk hari ini mereka berada di bagian bukit rumah bata sekitaran Pekado. Dan hari ini sudah mulai mirip-mirip lagi. Tapi Suksi terkena hit tembakan dari bagian belakang, itu ada Geek Fam Audrey masih lengkap dengan teman-temannya. Di mana BTR lagi sedang terbakar lagi. Posisi mereka dalam sedang tidak baik-baik saja kali ini, di mana ada Onyx juga dan Supply Bank juga dalam bahaya. Luxi sedikit flank agak berjauhan dari teman-temannya, mencoba memberikan tekanan dan juga mencari tambahan informasi, tapi belum maksimal. Malah dia terkena hit tembakan cukup dalam dan sudah berhasil untuk melakukan hit lagi, heal lagi. Iya betul. Dia match yang berbeda, tidak seperti di match-match sebelumnya. Saat ini Bigetron Red Alliance tidak berada di area tengah, mereka juga digempur oleh banyak tim. Mereka memiliki area yang tidak nyaman karena saat ini dari area kanan Alter Ego Limax siap untuk menembak mereka. Bahkan tadi knock juga sudah didapatkan oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Walaupun mereka bisa untuk melakukan sebuah revive, bisa untuk melakukan healing juga, tapi berapa lama mereka bertahan di area yang sangat terbuka ini? Wah, ini Luxi sangat berani sih. Ini posisi yang sangat
unpredictable buat semua tim yang pastinya ini tempat yang sangat terbuka, tidak mungkin ada player yang mengisi, tapi Luxi mengambil keputusan itu dan belum terbaca oleh tim-tim yang lain sejauh ini. Dan Hike Boy Yu Hike juga masih memantau pergerakan dari tim-tim yang berada bagian belakang. Ada sebuah spray down juga melihat pergerakan kepala dari seorang Fokker yang kemarin cukup baik di Miramar, last man standing dan hampir mendapatkan WWCD. Tapi balik lagi ini sudah di hari yang ketiga, Miramar bakal update lagi, bakal riset lagi semua pergerakan lebih tajam lagi, dan di mana Geek juga terus memberikan tekanan mau komit untuk melawan BTR yang berada di bagian bawah mereka. Bergerak kali ini perlahan-lahan pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Di belakang mereka ada Alter Ego Limax yang juga jaraknya cukup jauh kalau kita lihat antara Bigetron dan juga Alter Ego Limax. Namun kita melihat Bigetron justru memilih untuk melakukan fight terlebih dahulu. Mereka sadar harus memenangkan fight bersama dengan Geek Fam untuk mereka nyaman masuk ke dalam circle-nya, karena saat ini Gatekeep akan dibangun oleh Geek Fam. Oh, granatnya malah saling jual granat, tapi Yu Hike Boy yang benar-benar terkonek granat. Balasan dari Geek kali ini. Masih ada kesempatan waktu untuk melakukan revive. Dan Katau sudah melakukan pergerakan dengan kendaraannya. Tapi juga mereka harus memperlambat pergerakan mereka karena mengingat teman mereka satu lagi termahat. Dan ini dia, masih banyak asap yang dibuka untuk menutup visinya. Tapi dari sisi lain, Nero juga melakukan push ke arah seorang Luxi yang sangat jauh dari teman-temannya. Dia harus melawan 4 player masih aktif, kesempat bakal dilakukan tunduk-tunduk manja tapi tidak kuat karena banyak peluru panas yang masuk ke arah badan dari seorang Luxi. Menyisakan Liquid bersama UHK yang masih berusaha melawan Geek Fam lagi kali ini. Satu player terjatuh lagi, masih berada balik asap. Prediction terus dilakukan tapi Audrey berhasil memfinishkan player-player dari Bigetron dan Alliance harus puas di posisi ke-11. Audrey menunjukkan kapasitasnya, menunjukkan kualitasnya pemain yang didatangkan dari Geek Fam di season yang keempat kemarin. Saat ini menjadi hero untuk sementara waktu tim Geek Fam. Kita melihat menuju ke arah yang berbeda, menuju ke arah compound dari Alter Ego Limax. Ternyata Dewa United datang menuju ke compound ini. Super Una bersiap-siap dia dengan Scar L-nya naik ke arah atas mungkin, namun ternyata Dewa United satu persatu ditumbangkan pemain-pemain mereka dan compound ini dikuasai oleh Alter Ego Limax sepenuhnya. Iya, ini sudah seperti gempa yang kita rasakan kemarin di mana ledakan getaran terasa di compound ini dan di mana masih cukup kuat dengan lengkap 4 player yang masih aktif dari Alter Ego dengan 6 poin elimination sudah dimiliki oleh mereka, dan saat ini mereka masih cukup aman dan kuat berada di bagian bibir circle. Dan kita melihat juga tadi Audrey, dia senjata Uzi itu dia sangat suka, favoritnya dia itu adalah Uzi. Dan benar-benar tadi on point sekali, dia sangat memaksimalkan senjata yang disukai oleh dia. Oke, signature weaponnya ya. Iya. Dari seorang Audrey, wajar lah dia Iya. juga seorang rusher. Tapi kalau bisa dilihat tadi posisinya emang agak sulit sih bagi Iya. Bigetron, makanya Geek mendapatkan advantage yang lumayan bagus banget tadi. Ya, kalau kita melihat kembali saat ini pemain-pemain dari Boom yang coba bergerak berhadapan dengan Bulls yang berada di depannya. Pemain-pemain dari Bulls menyisakan 2 saja yang terlihat untuk sementara waktu. Granat juga sudah kembali dilemparkan. Betul saja, Bulls hanya tersisa 2 akan berhadapan dengan 3 pemain Boom yang masih bisa nembak, di mana Bulls berada di area luar dari circle-nya. Tinggal menunggu waktu Blue Zone bergerak dan mereka akan terkena Blue Zone Gatekeep. Terus akan coba dilakukan oleh Hexas menjadi palang pintunya. Oni, kita lihat di bagian minimapnya, Jobrenki dikirimkan sendirian untuk mau mencoba mengganggu lagi, mau join menjadi orang ketiga. Dan ini dia, Jobrenki bakal bisa saja menyimak dan ya menyicil sedikit SP ya dari player-player Boom ataupun Bulls ketika mereka sudah mulai tipis-tipis fight. Bahkan Jobrenki dengan granatnya hampir mendapatkan seorang Fokker. Kali ini bahaya sekali. Bahkan Hexa sudah terlihat dan terbackstep. Satu persatu sudah mulai terkikis. Granat berikutnya bakal dikokang lagi untuk berupaya mendapatkan lagi Fokker atau Bosku. Kali ini sedang bahaya, teralihkan fokus mereka ada di push oleh Bulls dan juga dari belakang ada Jobrenki kali ini. Granat dari Jobrenki, granat yang pertama on point tadi menuju ke arah Fokker, membuat Fokker tidak berdaya tumbang dan tiba-tiba Boom hanya menyisakan 1 pemain terakhir mereka, membuat Bulls juga memiliki space untuk langsung melakukan push ke arah Boom Esport, maju ke area depan. Jobrenki 1 pemain saja, 1 pemuda belia ini mampu untuk menumbangkan 2 pemain dari Boom yang tadi berada di depannya. Hanya perlu 1 landak untuk menumbangkan 2 serigala. Wah, itu dia betul-betul pemuda yang masih cukup bagus kali ini dengan performanya, di mana dia dipercaya sendirian loh untuk mengocar-ngacir pergerakan dari Boom maupun Bulls kali ini. 3 temannya berada di bagian bawah untuk fokus ke arah tim-tim yang lain, dan ini dia sangat percaya diri bahwa dia bisa membersihkan beberapa player yang tersisa di bagian high ground kali ini. Dan
Dan benar saja dia saat ini masih cukup aman normal dengan SP-nya yang masih full. Maju tipis-tipis tapi awas. Bosku sudah terlihat bagaimana dia bisa maju untuk membersihkan. Dari seorang Grey kali masih melakukan TPP Gaming melihat oh my god. Halo bro, halo sayang. Halo bosku terbakar. Dia keluar ke bagian belakang dan disambut. Itu dia. Bosku harus puas. Menjadi last man stand dari Boom puas di posisi ke-6. Dan di mana juga Jobranky masih terus menahan pergerakan dari dua player dari Bulls kali ini. Tapi di sisi lain, Alter Ego kembali bakal berhadapan dengan MSC Erken kali ini. MSC sudah melemparkan sebuah utility kalau kita lihat tadi, namun belum terlihat di mana utility-nya. Itu dia sudah meledak di sana, namun juga Super Una bersiap dengan granat ada di tangan kanannya. Ikan Hiu makan tomat, hayu kita lempar granat dilemparkan membuat satu pemain dari MSC mundur terlebih dahulu, namun tembakan demi tembakan prefire dilakukan juga membuka skop RDS-nya belum berhasil. Namun saat ini backup di belakang Super Una juga ada satu pemain yang lainnya sudah melemparkan satu utility juga. Lemparkannya kembali itu adalah smoke untuk menutup vision terlebih dahulu dari pemain-pemain Ark, namun akan coba maju dan akhirnya MSC satu pemainnya tumbang. FPP mode yang digunakan oleh pemain-pemain Alter Ego Limax saat ini. Fnatic menjadi clearing di mana dia membersihkan di area belakang siapa saja yang sudah tersukur ke arah tanah. Ya, dan ini dia kita melihat Onyx gimana dengan masih kekuatan, rapi, disiplin sekali. Mereka masih mengungguli dengan beberapa personil yang masih aktif. 3 player tersisa dan di mana Alter Ego juga masih bertahan cukup dekat dengan bagian circle. Bagaimana mereka bisa keluar untuk membersihkan terlebih dahulu, mengklirin dulu satu dari bagian kiri. Tapi di sisi lain, Rosesi cross combat yang begitu cantik memulangkan Bulls. Artinya mereka sudah aman di bagian high ground kali ini. Tinggal bagaimana mereka berpikir untuk turun ke bagian bawah. Satu player sudah dikirimkan. Cleon mendapatkan posisi yang cukup aman kali ini. Tapi ada satu player dari bagian kiri yaitu NFT Flippy yang masih cukup aman kali ini di bibir circle. Ya, cepat keputusan Onyx untuk mengirimkan Cleon menuju ke area bawah. Karena itu yang menjadi PR mereka dan cukup rapi kalau kita lihat permainan dari Onyx sejauh ini. Mereka tahu mana tim yang harus dijaga terlebih dahulu. Mereka tahu fight yang harus mereka menangkan terlebih dahulu. Mereka mengclear lalu bergerak menuju ke arah yang berbeda. Permainan perlahan yang ditujukan oleh Onyx ini membuat kita teringat dalam permainan Onyx terbaiknya saat bermain di PMPL. Dan akhirnya Cleon kembali mendapatkan satu elimination penting dari 13 elimination total yang sudah mereka kumpulkan. Wah, dan ini kita melihat ini posisi dari Onyx benar-benar cukup enak ya, Odi. Yap, betul. Enak banget. Mereka dapetin advantage high ground yang luar biasa banget. Apalagi banyak sekali cekungan gundukan yang mereka bisa manfaatkan untuk sebagai hiding spot. Dan mereka tinggal nungguin aja nih kemana pergerakan anak-anak Alter Ego dan satu lagi player MSC mau kemana. Apalagi mereka masih ada 3 player. Yap. Tinggal nge-split, bisa juga nge-flank. Apalagi ini adalah zona yang sangat baik banget buat mereka. Dan dilihat dari tadi, kepintaran dari Jobranky sebenarnya ngirimin badan dia untuk naik ke atas biar teman-temannya aman di bawah. Dan pada akhirnya walaupun Jobranky bisa dipulangkan karena lobby oleh Bulls, setidaknya dapat informasi. Jadi pemain Onyx maju ke atas untuk memulangkan Bulls. Jadi mereka dapetin tempat yang sangat enak di atas ini. Kita melihat saat ini 3 tim yang tersisa, 3-3-nya sudah masuk ke dalam circle, namun keunggulan jumlah player dimiliki oleh Onyx yang datang terlambat menuju fight antara Alter Ego Limax berhadapan dengan satu pemain dari MSC. Di mana granat juga sudah dilemparkan meluncur ke area bawah, meledak sesaat lagi dan kita melihat ternyata terlalu jauh lemparan granat. Namun yang kedua, lemparan dari Nick berhasil untuk memulangkan MSC, lebih besar pasak daripada tiang granat dimasak membuat MSC hilang. Namun kita melihat juga Onyx kembali, dia sadar ada satu tim yang harus dipulangkan lagi. Nick kembali setelah memulangkan MSC, dia mendapatkan satu knock penting menuju ke arah pemain-pemain AE membuat keadaannya 2 melawan 1. Last man standing dari Alter Ego. Super Una masih bertahan, belum ada waktu untuk kembali menyelamatkan. Oh, masih sempat untuk menyelamatkan kembali Fnatic. Kedua tim masih mempunyai waktu, tapi di mana Cleon tidak menunggu lama lagi, tidak memberikan kesempatan, langsung saja mendekati ke arah rumah. Bagian lantai 1, granat bakal dikeluarkan terlebih dahulu, dan itu dia sebuah prefire yang dilakukan untuk menahan pergerakan masuknya ke bagian pintu. Dan itu dia masih banyak utility yang dimiliki kali ini. Kembali 3 bakal melawan 2, Fnatic kembali hidup dan Super Una dipercaya di bagian belakang. Fnatic sudah melihat pergerakan juga saling membalas granat, dan itu dia Cleon terkena sedikit getaran. Fnatic berlari, tapi itu dia trading knock yang terjadi. 2 bakal melawan 1. Fnatic sangat low HP-nya. Kita lihat Onyx atau Alter Ego kali ini. Oh my god. Bahkan Cleon masih ada kesempatan untuk kembali revive karena follow up dari Onyx begitu rapi. Dan kita melihat kembali permainan rapi ditunjukkan oleh pemain-pemain Onyx. Namun ternyata Fnatic keluar dan membuat keadaannya sulit untuk Onyx. Yang awalnya unggul jumlah player kali ini disamakan. 1 melawan 1 keadaannya antara Alter Ego Limax berhadapan dengan Onyx, di mana Nick juga berupaya untuk menyelamatkan Cleon. Mungkin masih ada waktu, namun Fnatic juga bisa saja saat revive dilakukan dia keluar, dan saat ini dia harus keluar. Tembakan demi tembakan dilakukan dan akhirnya Onyx menyelesaikan semuanya. Winner chicken dinner didapatkan oleh Onyx.
What a nice play, cukup cantik.